Gimana kalau ternyata ketakutan terbesar kita soal AI di sekolah, yaitu bikin murid jadi curang dan malas, justru adalah kunci buat membuka potensi mereka? Hari ini kita bakal bahas cerita luar biasa dari seorang guru yang berhasil mengubah tantangan AI jadi sebuah kesempatan emas di kelasnya. Pertanyaan ini nih yang kayaknya bikin pusing para pendidik di mana-mana kan? Tapi seorang guru di Papua nggak cuma nemuin jawabannya, dia justru membuktikan kalau mungkin selama ini pertanyaan kita yang salah. Oke, kita kenalan dulu yuk sama tokoh utama di cerita kita kali ini. Ada Riani Wahyustiuti atau kita panggil aja Bu Ade, dan gimana dalamnya hubungan beliau sama sekolahnya. Nah, yang bikin ini menarik banget tuh perjalanan Bu Ade itu lengkap. Dari mulai jadi murid sampai akhirnya jadi guru. Semuanya di sekolah yang sama. Ini yang ngasih dia kacamata atau perspektif yang unik banget soal tantangan yang dihadapi, baik dari sisi murid maupun dari sisi guru. Sekarang, mari kita masuk ke tantangan utamanya yang dihadapi Bu Ade, yaitu datangnya sesuatu yang dia sebut era disrupsi. Jadi, era disrupsi ini bukan cuma soal gadget baru ya. Ini tuh pergeseran yang benar-benar mendasar, yang akhirnya malah menciptakan semacam paradoks di kelasnya Bu Ade. Dan ini ngaruh ke guru dan juga murid. Jadi intinya tuh gini, AI ini seolah-olah narik kelas ke dua arah yang berlawanan. Di satu sisi, guru jadi makin keteteran sama tugas-tugas administratif. Di sisi lain, murid malah jadi terdorong buat ngambil jalan pintas. Ya, tahu kan? Cuma copy-paste aja. Nah, ngelihat kondisi kayak gini Bu Ade, nggak lantas melarang AI. Justru sebaliknya, dia malah mengembangkan sebuah metode yang inovatif buat memanfaatkan kekuatan AI. Idenya tuh sebenarnya simple tapi kuat banget, yaitu menciptakan sebuah cara yang terstruktur supaya guru dan siswa bisa sama-sama berinteraksi dengan AI secara efektif. Oke, sekarang kita bedah ya, gimana cara kerja metode ini. Kita mulai dari gimana Bu Ade membantu rekan-rekan sesama gurunya ya. Untuk para guru, Bu Ade menciptakan Sapwasis. Anggap aja ini semacam bank contekan prompt yang isinya berkualitas tinggi dan udah diuji coba. Tujuannya ya buat bantu mereka bikin rencana pelajaran dan materi ajar jadi jauh lebih efisien. Nah, untuk para siswanya, dia menciptakan metode AI Copilot. Ini adalah sebuah proses yang jelas banget yang ngajarin mereka bukan cuma cara pakai AI, tapi juga gimana cara berpikir dan belajar bareng AI. Dan ini nih yang keren banget. Kelihatan kan pergeserannya? Siswa jadi diajarin buat minta AI jadi mentor mereka, buat dapat pemahaman yang lebih dalam, bukan lagi cuma buat nyari jawaban instan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah pendekatan yang sangat manusiawi terhadap AI ini beneran berhasil? Wah, datanya sih bicara dengan sangat jelas. Hasil pertama aja udah luar biasa. Waktu yang dihabiskan Bu Ade dan guru-guru lain buat tugas administratif itu kepotong sampai 40%. Coba bayangin deh, apa yang bisa dilakuin seorang guru dengan waktu ekstra sebanyak itu. Dan kalau buat siswanya, dampaknya lebih dramatis lagi. Waktu di mana siswa mentok, tahu kan, pas lagi bingung nunggu bantuan dan akhirnya jadi malas belajar, itu berkurang sampai 70%. Mereka nggak lagi nunggu, mereka terus belajar. Dampaknya juga ternyata nggak cuma soal hemat waktu loh. Proyek-proyek siswa jadi jauh lebih kompleks dan canggih. Mereka juga jadi lebih mandiri, dan yang paling penting, metode Bu Ade ini mulai nular ke guru-guru lain di sekolahnya. Kisah Bu Ade ini benar-benar jadi bukti ya. Cara terbaik buat menghadapi disrupsi teknologi itu bukan dengan ditakuti atau dilarang, tapi justru dengan kita ngajarin cara pakainya secara bijak. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir. Kalau kita udah berhasil ngajarin manusia cara ngobrol sama AI, selanjutnya siapa yang bakal ngajarin AI biar bisa ngobrol lebih baik lagi sama kita?